Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 30 Monster. Tuan Muda Cusun, Anda juga datang. Ah, binatang ganas itu terlalu menakutkan, tapi untungnya, Tuan Muda Chu Feng datang tepat waktu, kalau tidak, aku benar-benar tidak akan berani membayangkan akhir ceritanya. Melihat Cusun, beberapa penambang berlarian dengan ketakutan yang masih ada di wajah mereka. Oh. Hanya pada saat itulah Cusun mengetahui bahwa ada total 9 Fierce Beast. 5 peringkat 1, 3 peringkat 2, dan 1 peringkat 3. Binatang-binatang buas itu tidak berarti apa-apa baginya, tetapi dia merasa bahwa Chu Feng seharusnya tidak mampu menghadapi mereka. Mungkinkah Chu Feng sudah mencapai alam roh tingkat 4? Tetapi bahkan jika Chu Feng memiliki kekuatan level 4, tidak mungkin menghabisi begitu banyak Fierce Beast dalam waktu sesingkat itu, bukan? Cusun, terima kasih. Saat Cusun sedang kebingungan, Chu Feng tersenyum padanya, dan di dalam senyuman itu, sebenarnya ada sedikit rasa terima kasih. Pada saat itu, Cusun benar-benar tercengang. Diam-diam, ada perasaan tidak enak yang menyebar di hatinya, dan tanpa berpikir, dia dengan cepat berlari menuju tambang biji. Tuan Muda Chu Feng, kamu membunuh semua ini. Zhang melihat Fierce Beast yang tidak bernapas dan merasa itu sulit dipercaya. Dia jelas mendengar bahwa Chu Feng adalah sampah yang bertahan di level 2 selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia memasuki pelataran dalam sekolah naga biru, paling-paling dia hanya akan berada di level 3. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak binatang buas dengan kecepatan secepat itu? Lalu kenapa? Chu Feng menyingkirkan senyumnya dan menatap Zhang. Bukan saja dia tidak memiliki kelembutan sebelumnya, bahkan ada beberapa niat dingin. Tidak ada. Hanya bertanya secara acak. Ditatap oleh Chu Feng seperti itu, Zhang mundur beberapa langkah karena ketakutan dan keringat dingin keluar dari dahinya. Paman Zhang, kamu sudah lama menjadi bagian dari keluarga Chu. Kenapa kamu semakin kacau seiring bertambahnya usia? Ingatlah, sebagai seorang hamba, hal-hal yang seharusnya Anda tanyakan, sebaiknya Anda tanyakan. Hal-hal yang seharusnya tidak Anda tanyakan, sebaiknya Anda tanyakan. Hal-hal yang seharusnya Anda lakukan, sebaiknya Anda tanyakan. Hal-hal yang seharusnya tidak Anda lakukan, lebih baik tidak dilakukan. Ada makna di balik kata-kata Chu Feng, dan wajah Zhang pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa berkata apa-apa saat itu juga dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Chu Feng dengan dingin tersenyum ketika dia melihatnya seperti itu. Itu membuktikan bahwa tebakannya di dalam hatinya benar. Tuan Muda Chu Feng, apa yang harus kita lakukan dengan binatang buas ganas ini? Apakah kita akan membawa mereka kembali ke kediaman Chu? Puluhan penambang mengelilinginya. Tidak perlu merepotkan orang-orang di kediaman hanya dengan beberapa binatang ganas. Bawa saja mereka pulang dan makanlah. Chu Feng melambaikan tangannya seolah-olah itu tidak penting lalu berjalan menuju kediaman Chu. Terima kasih Tuan Muda Chu Feng. Para penambang sangat bahagia. Fierce Beast adalah monster aneh yang bisa berkultivasi. Meskipun kulit luarnya sekuat baja, dagingnya sangat lezat. Dikatakan bahwa setelah makan, tidak hanya akan memperkuat tubuh seseorang, bahkan akan membuat umurnya lebih panjang. Semuanya adalah harta karun dari atas ke bawah dan merupakan objek yang bernilai besar. Tapi, Chu Feng memberikan Fierce Beast yang sangat berharga kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Dan ketika mereka melihat Chu Feng dengan tangan kosong membunuh semua Fierce Beast dalam sekejap dengan mata kepala mereka sendiri, para penambang semakin menghormati Chu Feng. Di dekat tambang, Cusun tiba di tempat di mana ia pertama kali menemukan binatang buas. Setelah melihat tidak ada seorang pun di sekitar, ia berjalan ke sebuah pohon besar dan melompat. Ketika ia jatuh kembali, ada sebuah kotak kayu tambahan di tangannya yang penuh dengan lubang-lubang kecil. Guru memang benar. Benda ini dapat menarik Fierce Beast, tetapi mereka tidak dapat menemukan kotak ini. Ini benar-benar hal yang bagus untuk memancing Fierce Beast. Tetapi untuk dapat menarik Fierce Beast di dalam pegunungan yang dalam, selain manik spiritual, pengobatan spiritual biasa benar-benar tidak dapat membantu. Saat dia mengatakan itu, Cusun membuka kotak kayu itu. Tapi, saat dia membukanya, warna wajahnya langsung berubah drastis. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa kotak kayu yang awalnya berisi manik spiritual itu kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana manik spiritual itu? Cusun jatuh ke tanah dengan suara berdebum, dan wajahnya benar-benar pucat tanpa warna. Meskipun kotak kayu itu diturunkan oleh gurunya, manik spiritual dibeli oleh ayahnya dengan harga yang sangat tinggi. Ayahnya siap menggunakannya untuk menerobos ke alam roh tingkat 9. Jika dia memberitahu ayahnya bahwa manik spiritual hilang karena dia, ayahnya pasti akan langsung mengupas kulitnya. Apakah itu? Tiba-tiba, Cusun teringat adegan di mana Chu Feng mengucapkan terima kasih padanya dan dia tiba-tiba mengerti sesuatu.
Sambil memegang kotak kayu itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, Chu Feng, aku belum selesai denganmu. Pada saat yang sama, Chu Feng sudah kembali ke kamarnya sendiri. Dia menutup pintu dan mengeluarkan manik yang memiliki energi spiritual yang tersisa dari sakunya saat dia memiliki senyuman jahat di wajahnya. Cusun, terima kasih banyak. Setelah berjalan dalam lingkaran yang begitu besar, setelah membuang begitu banyak tenaga, kamu melakukan semua itu hanya untuk memberiku harta ini dan membantuku menembus level 6. Hehe, kamu cukup murah hati sebagai seorang kakak. Cusun tidak akan pernah mengira bahwa Chu Feng memiliki kekuatan roh. Meskipun kotak kayu itu akan mengacaukan indera penciuman binatang buas ganas, namun tidak dapat membingungkan kekuatan roh Chu Feng. Saat Chu Feng tiba, dia segera menemukan kotak kayu yang berisi manik spiritual, dan dia memutuskan bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh manusia. Saat dia kembali menuruni gunung dan melihat ekspresi terkejut Chu Sun dan Zhang, Chu Feng bahkan lebih yakin bahwa keduanya bekerja sama dan ingin mencelakainya. Namun mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka tidak mampu menyakiti dan justru mereka sendiri yang menderita. Asteris meneguk. Setelah memasuki perut, spiritual bed langsung berubah menjadi energi spiritual yang besar. Namun, sebelum energi spiritual yang besar itu sempat menyebar, energi itu telah dihisap oleh Dantian. Pada saat itu, Chu Feng samar-samar mendengar suara mengunyah seperti serigala lapar dari dantiannya. Saat suara itu menghilang, perubahan besar terjadi di dantiannya. 9 binatang petir menggeram dan berubah sekali lagi. Ketika semuanya kembali normal, energi spiritual yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak keluar dari dantiannya dan memenuhi setiap bagian tubuh Chu Feng. Tingkat 6, alam roh. Chu Feng membuka matanya dan senyum bahagia terlihat di wajahnya. Seseorang yang memasuki alam roh tingkat 6 pada usia 15 tahun sudah dianggap jenius. Seseorang yang naik dari tingkat 2 ke tingkat 6 dalam waktu kurang dari 2 bulan hanya dapat digambarkan dengan satu kata, monster. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, hari berkumpulnya keluarga Chu pun tiba. Pertemuan yang disebut-sebut ini bukan sekadar konferensi dalam keluarga Chu. Namun, juga merupakan unjuk kekuatan keluarga Chu kepada dunia luar. Tempat latihan seni bela diri kota Lianing Mountain penuh sesak. Tidak hanya menarik orang-orang kaya di kota untuk datang dan menonton, hal ini juga menarik banyak kekuatan di dekatnya. Di antara kekuatan-kekuatan luar ini, ada yang datang membawa undangan, ada pula yang datang karena kagum, namun tujuan mereka semua sama, yaitu untuk melihat kekuatan keluarga Chu saat ini. Jadi ketika anggota utama keluarga Chu muncul, kemeriahan pun langsung meningkat ke titik didih. Lihat, dia adalah tuan dari keluarga Chu, Chu Yuanba. Orang yang pertama kali dilihat semua orang adalah lelaki tua yang memimpin. Meski usianya sudah cukup tua, namun punggungnya seperti harimau dan pinggangnya seperti beruang. Saat dia berjalan, angin bertiup kencang. Dan di bawah alis seputih salju itu, ada gelombang besar yang tersembunyi dan membuat orang merasa takut. Orang itu adalah kakek dari Chu Feng dan yang lainnya, kepala keluarga Chu, Chu Yuanba. Satu-satunya orang dalam keluarga Chu yang melangkah ke alam asal. Di belakang Chu Yuanba ada 6 putra keluarga Chu Kan. Semuanya benar-benar memiliki kehadiran yang luar biasa mengesankan dan mengesankan. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi tuan keluarga yang baru. Apa yang terburu-buru? Saya mendengar bahwa dalam pertemuan keluarga Chu hari ini, dia akan secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dan majikan baru juga akan dipilih. Artinya, hari ini akan sangat menarik. Saat mereka memikirkan bagian paling penting dari pertemuan keluarga Chu hari ini, semua orang sudah tidak dapat menahan kegembiraannya.